Miss. Ya, terima kasih Pak Sultan. Silakan Miss. Gimana cerita kita pagi ini Pak Sultan? Alhamdulillah sehat. Tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini tadi Pak Sultan, saya melihat dari perjalanan saya tadi dari kantor ke sini, saya melihat lingkungan kita sudah bagus ya Pak ya. Pojok-pojok kita sudah bersih semua. Itu gimana Pak Sultan mengemas, kalau kelihatan dari luar itu sekolah kita ini nyaman, bagus, indah, itu kira-kira gimana Pak ya? Saya hanya menerapkan keilmuan saya di bidang manajemen, bagaimana manage bersama-sama sumber daya manusia yang ada di sini bisa bekerja bersama-sama. Itu tentu digerakkan oleh seluruh guru yang ada, dan kalau kemampuan saya secara pribadi mungkin tidak bisa saya melakukan itu, tapi dengan ilmu manajemen maka itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa bekerja sama seluruh keluarga besar yang ada dan sumber daya manusia yang ada di semuanya. Alhamdulillah Bapak, karena dengan manajemen yang Bapak buat tadi, kemudian membuat kawan-kawan atau teman-teman sejawat kita berinovasi, Bapak bisa menggerakkan sekolah kita ini mungkin ke depan, mungkin sekolah yang hijau, sekolah yang punya wawasan yang tinggi, kemudian teman-teman sejawat Bapak atau mitra kerja Bapak di sini bisa diajak kerjasamanya yang lebih baik lagi. Itu saja Bapak. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, kami dari pengawas pembina SMA Muhammadiyah 4 ini datang ke sini bertujuan untuk melaksanakan video coaching dengan menggunakan judul Alur Data, yang di dalam hal ini adalah permasalahan yang kita angkat di sini nanti sesuai dengan kesepakatan antara kepala sekolah dengan pengawas pembina. Di sini Bapak, di sekolah kita ini kira-kira permasalahan apa saja yang sedang Bapak hadapi untuk sekarang ini? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Miss sebagai pengawas pembina yang selalu tidak bosan-bosan memberi masukan kepada kami, selalu berdiskusi kepada kami, terutama dari kami. Permasalahan sekolah swasta itu ya dikatakan banyak dan tidak ya, tentu bagaimana kita mengemas, bagaimana menjadikan hambatan itu menjadi kekuatan. Permasalahan yang tentu yang menjadi pokok itu adalah tentang pelaksanaan PPDB ini, di mana sekolah swasta itu rata-rata ya dengan kondisi sistem yang ada saat ini dengan sinkronasi, sehingga sekolah negeri ya khususnya di Kota Bengkulu itu sampai lebih siswanya ya sampai lebih dari 36, 38 dan banyak sekali ya di kelas-kelasnya itu tidak memiliki lab dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan besar bagi sekolah swasta. Tapi SMA Muhammadiyah 4 ya tetap ingin bagaimana kelemahan, kekurangan itu kekuatan tadi sama Muhammadiyah 4. Kami sebagai pengawas pembina sangat mensupport ya program-program Bapak ke depan, sehingga kita di sekolah ini nanti bisa komunitas kita lebih banyak lagi, kemudian siswa-siswa kita lebih banyak lagi. Kemudian untuk kita dalam hal ini sudah seberapa jauh kiat-kiat yang Bapak lakukan untuk mendapatkan siswa kita itu? Nah, SMA Sekolah Muhammadiyah 4 yang dengan melaksanakan visi unggul dalam IPTEK dengan mengutamakan keislaman dan kewirausahaan, tentu harus menjadi lebih dari pelayanan terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Banyak program yang dilakukan di Muhammadiyah 4, banyak loncatan-loncatan yang dilakukan di Muhammadiyah 4 dalam rangka melayani kebutuhan siswa dan orang tua. Tentu sebagai unggulan IPTEK, kita mencoba IPTEK itu sebagai unggulan kita, bahwa kita sudah menerapkan sekolah digital yang sistem yang dilakukan secara digital, sehingga program ini adalah betul-betul nanti akan membantu guru dalam mengajar dan membantu siswa juga dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, kita mengutamakan keislaman. Semua di 4 tentu dalam melaksanakan KBM ini kita mengutamakan keislaman, sehingga keislaman itu mulai dari ibadah dan lain sebagainya. Banyak program yang dilakukan oleh Muhammadiyah 4. Yang pertama adalah kita masuk ke 10 siswa secara otomatis melaksanakan sholat duha di masjid dan melaksanakan tadarus.
Dan yang berikutnya juga setiap 1 bulan sekali kita mengadakan ibadah puasa sunnah, dan semua aktivitas dan seluruh siswa yang ada di kita melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, kita melakukan adalah 1 hari bahasa Indonesia, yaitu pada hari Rabu. Jadi siswa mohon guru opening and closing dalam pembelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke Bapak, kalau demikian cukup kami memberikan wejangan kepada sekolah-sekolah Bapak, kemudian masukan-masukannya baik bagi kami sebagai pengawas pembina, itu selalu kami berikan teladan untuk sekolah-sekolah lain dengan ajaran yang demikian tadi. Kemudian setelah Bapak melakukan beberapa kegiatan tadi, apa saja yang perlu Bapak persiapkan untuk menuju ke sana yang lebih jauh lagi? Nah, SMA Muhammadiyah 4 sama ini sudah menerapkan program untuk tahun depan, itu adalah kelas energi mandiri, di mana SMA Muhammadiyah 4 juga sudah dikenal dengan sekolah energi bersih. Bagaimana kita untuk penerangan kita dan listrik kita menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sebagai pengguna pembangkit listrik surya yang Allah berikan kepada kita itu rahmat yang luar biasa dengan matahari, maka saat ini kita ingin menerapkan adalah kelas energi mandiri, di mana siswa dan guru di sini adalah bisa memanfaatkan energi secara mandiri, baik dalam kelasnya maupun di rumah dan sebagainya. Nah, ada life skill yang nanti digunakan oleh siswa ketika setelah taman di SMA depan. Tahun depan kita akan menerapkan namanya kelas energi mandiri. Nah, di mana siswa diajarkan bagaimana kita menyerap matahari itu dan merubah energi matahari itu menjadi energi listrik di depan. Baik Bapak, kami sebagai pengawas pembina, kami sangat memberi support kepada Bapak mengenai kesiapan-kesiapan Bapak untuk kedepannya, apalagi membekali anak-anak kita untuk ke depan sudah membuat tadi dalam bentuk bisa mengubah energi listrik menjadi energi mandiri tadi. Mudah-mudahan anak kita ke depan lebih punya skill lebih baik lagi. Setelah kita memberikan energi mandiri, anak-anak kita sudah ke depan sudah punya bekal. Kira-kira Bapak melibatkan siapa saja yang digunakan dalam permasalahan tersebut? Untuk kelas energi mandiri, bahwa kita melibatkan pertama waka kurikulum, waka kesiswaan. Tanpa melihat kurikulum, nanti kita akan menerbitkan buku pedoman, buku panduan untuk mengimplementasikannya di dalam kurikulum. Yang berikutnya adalah guru MIPA, guru matematika, guru fisika, kimia, dan biologi, dan itu adalah jalur untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan nanti ke depannya seluruh guru akan terlibat, guru agama yang terlibat, bagaimana kita mengaitkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menciptakan matahari ini dan kita bisa menggunakan, guru PKN bagaimana kita nanti beradaptasi bisa menyelesaikan, banyak sekali semuanya akan terlibat. Tapi dalam tahap awal untuk merancang kurikulum ini menjadi hal yang baik adalah melibatkan dua waka, kurikulum dan wawasan dan guru dalam kurikulum MIPA. Setelah Bapak ceritakan masalah keterlibatan wakil, dewan guru, mungkin semuanya nanti akan terlibat. Kira-kira untuk ke depan, tantangan apa saja yang Bapak hadapi, karena pelaksanaannya ini mungkin ke depan semakin lama semakin lebih lebih banyak lebih banyak menggunakan kriteria kerja ataupun model-model yang lain yang bisa Bapak terapkan. Tantangan itu cukup banyak, cukup luar biasa ya ketika kita tidak mampu berinovasi ya. Jadi sama Muhammadiyah setiap tahun itu ada program-program baru yang dilakukan. Ketika kita hanya berlandaskan satu program saja, nanti banyak pesaing-pesaing kita yang akan mengikuti. Dan ketika kita terus melakukan perubahan dan inovasi, ya mudah-mudahan ya kita menjadi ke depan. SMA Muhammadiyah 4 menjadi sekolah pelopor bukan sekolah pengekor. Artinya kita akan mendepankan apa yang akan kita lakukan, sehingga pesaing-pesaing kita tidak akan mampu mengikuti
apa yang kita programkan. Dan program ini adalah murni dari SMA Muhammadiyah 4 dan berinovasi, ya, melakukan sesuatu yang terbaik untuk sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah. Kalau kira-kira dengan Bapak membuat inovasi tadi, ke depan Bapak katakan sekolah kita adalah bukan sekolah pelopor, malah kita adalah sebagai sekolah pelopor untuk ke depan. Itu ide-ide cemerlang yang Bapak buat sedemikian rupa itu. Kira-kira bisa nggak Bapak targetkan berjalannya program ini untuk berapa tahun ke depan supaya kita bisa memetik hasil skill daripada siswa kita sendiri? SMA Muhammadiyah 4 itu setiap tahun insya Allah semua program yang direncanakan berhasil. Ya, kita mulai dari school green, ya, sekolah hijau. Sekolah kita sudah hijau, kita beberapa tahun sebelumnya kita menanam pohon menjadi sekolah hijau. Yang kedua, kita juga menerapkan tahun berikutnya adalah sekolah aman bencana. Jadi kita ada simulasi bencana. Kita ketahui di Bengkulu ini rawan bencana dan gempa. Kita selalu simulasi, setiap tahun kita simulasi bagaimana anak beramal dan bagaimana menjadi gempa dan sebagainya. Tahun berikutnya kita melaksanakan sekolah energi bersih. Alhamdulillah kita berhasil. Kita sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga tenaga surya itu bisa mengcover satu laboratorium dan keamanan sendiri. Yang selanjutnya kita melakukan sekolah digital. Tahun kemarin kita di-launching oleh Bapak Gubernur dan Muhammadiyah 4 sebagai sekolah digital. Nah, program itu kan sudah dilaksanakan dan itu sudah berjalan. Tahun ini kita melaksanakan adalah sekolah energi mandiri. Energi mandiri itu sudah melibatkan, karena kalau PLTS kita sudah melaksanakannya. Jadi energi mandiri ini mandiri, anak-anak betul-betul mandiri melaksanakan energi. Bisa diterapkan dalam kelasnya, bisa diterapkan di rumahnya nanti, ya guru-guru juga bisa membuat sendiri energinya, sehingga tidak tergantung saja dengan PLN dan sebagainya. Mungkin belum seluruh maksimal, tapi setidaknya anak sudah sekali dengan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bapak, terima kasih. Kami di sini selaku pengawas pembina selalu memberi support kepada pihak sekolah. Semoga kedepannya sekolah kita ini adalah merupakan sekolah yang teladan, yang berinovasi, sekolah yang bisa diberikan oleh orang tua, menitipkan anaknya dari orang tua kepada kita di sini supaya ada bekal nanti setelah dia keluar dari sini nanti. Kami rasa itu dulu dari wawancara dari pengawas pembina. Mudah-mudahan ini ke depan perlu kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nis sebagai pengawas pembina yang luar biasa, dan tentu kemudian tadi melakukan banyak pergerakan tentu tidak luput dari saran dan masukan dari pengawas pembina. Terima kasih Ibu Nis, semoga sehat selalu dan kita bersama-sama membangun pendidikan di Kota Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang penyokap belajarnya di luar. Iya. Iya. 1 jam belajar, 1 jam bermain. Oh, 1 jam belajar, 1 jam bermain. Penyokap tadi apa materinya? Bola basket. Oh, bola basket. Sekarang kalian apa merangkum Iya. tentang bola basket? Tahu berapa lapangan yang di? Atau? Dan kali kalau kita belajar tentang basket, kita harus tahu bolanya berapa, panjangnya, caranya berapa, lingkaran tengahnya berapa. Itu harus dipahami. Kalian perhatikan benar-benar dituntun dalam belajar ini ya. Jadi ya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang untuk dalam permainan bola basket. Oh, dalam permainan bola basket. Senang ya bermain basket? Senang. Sering dapat juara atau tanding? Belum pernah juga. Oh, belum pernah coba. Ekstra itu basket. Oh, ekstra basket. Nanti kalau sering-sering main di sekolah, kita buat ajang ya kan, kalau kalian pintar bisa bertanding mungkin di tingkat
sekolah-sekolah lain dulu Iya. kota. Iya. Kan kalau udah menang di kota, kita tingkatkan lagi, naik ke tingkat provinsi, ya nggak? Iya. Jadi karena bekal kelas berapa sekarang? 12. Oh, kelas 12. Nah, kelas 12 itu kalau kita mau masuk perguruan tinggi, kalian tanya perlu piagam, ya kan? Iya, Ya, betul. piagam olahraga boleh, piagam seni boleh, piagam untuk intra yang di dalam boleh. Ini kan ekstra ya kan? Iya. Intranya pastinya belajar positif. Seperti itu ya. Ya, mohon ditingkatkan lagi ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ini kan untuk tahun depan yang kan belum mulai dari turnamen-turnamen lanjut kan. Kalau yang di Polda itu tapi belum mendapatkan yang lain itu dimaksud Semuanya kalau hasil usaha yang ibu lakukan selama ini berarti membuahkan hasil, kemudian didikan ibu tidak mudah-mudahan itu yang dikerjakan anak kita ini adalah skill dirinya dan skill kita. Amin. Ya bu, terima kasih. Kamu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.